Jadi mereka berdua diinterogasilah oleh polisi, tetapi pada saat itu Nayun memberikan kesaksian palsu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys. Balik lagi di Easy Room TV, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas drama high class, yaitu poin-poin penting yang ada di episode 7. Dan aku juga bakalan bahas preview episode 8. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, check it out. Poin penting yang pertama di episode 7, sebelumnya seperti yang kita tahu, Jae-in terlibat pertengkaran dengan Siwo akibat membela Yi-chan. Dan di situ dia tidak sengaja mengucapkan bahwa Yi-chan adalah adiknya. Kemudian di rumah Jae-in menceritakan apa yang terjadi kepada Nayun. Dia menceritakan kalau dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu di depan Siwo dan teman-temannya. Di sini Nayun juga merasa kaget dan dia mulai berpikiran kalau Jae-in ini benar-benar sayang terhadap adiknya. Dan di situ juga Nayun berusaha menenangkan si Jae-in ini dan dia bilang tidak apa-apa karena kan ya udah terlanjur. Cuma yang aku heran di sini, kalau memang Jae-in ini adalah anak kandung dari An Ji-young, kenapa warisan dan rumah itu atas nama Yi-chan? Tapi kalau memang Jae-in bukan anak kandung An Ji-young, ya kasihan juga ya, karena seperti yang kalian tahu, Jae-in itu tumbuh menjadi anak yang sangat baik hati, tidak seperti ibunya yang memiliki sifat agak-agak aneh. Aku rasa di sini Nayun ini hanya mengincar harta dari An Ji-young. Karena kalian ingat nggak waktu Yeowol sedang berbicara dengan Nayun, Nayun itu hanya membahas harta. Dia bilang Jae-in itu lahir lebih dulu daripada Yi-chan. Harusnya Jae-in mendapat lebih daripada Yi-chan. Nah dari sini tuh udah kelihatan kalau Nayun hanya mengincar harta dari An Ji-young. Nah sekarang bingung kan, Jae-in ini anak kandungnya atau bukan sih? Ya mudah-mudahan aja Jae-in ini anak kandungnya An Ji-young ya, karena kalau bukan sih kasihan juga. Gimana menurut kalian? Poin penting berikutnya, Jae-in terancam dikeluarkan dari sekolah. Karena seperti yang kita tahu juga, si Nam Ji-sun ini kan mencari tahu tentang Nayun di Hong Kong. Nah jadi dia itu kayaknya udah tahu kalau Jae-in dan Yi-chan ini adalah adik kakak. Jadi menurut dia mungkin si Nayun ini adalah selingkuhan dari An Ji-young. Sebelumnya peraturan sekolah mengatakan kalau ada orang tua dari murid membuat malu atau mencoreng nama sekolah itu akan dikeluarkan. Jadi mungkin yang difikirkan oleh Nam Ji-sun ini, si Nayun ini adalah selingkuhan An Ji-young. Makanya itu dia akan membuat malu atau mencoreng nama sekolah. Oleh karena itu Jae-in terancam untuk dikeluarkan dari sekolah tersebut. Masalah ini diungkapkan oleh Nam Ji-sun kepada Yeowol karena seperti yang kita tahu saat ini Yeowol itu adalah penasihat hukum di sekolah tersebut. Poin penting berikutnya, Yeowol sudah mengetahui siapa Danny-oh sebenarnya, yaitu identitas dia sebagai Oh Sung-sang itu sudah diketahui oleh Yeowol. Karena ketika Yeowol akan menelpon Oh Sung-sang, tidak sengaja ada Danny-oh di situ, kemudian handphonenya dia berbunyi di depan Yeowol. Nah dari sini Yeowol langsung tahu dong kalau detektif yang dia sewa itu adalah Danny-oh. Ketika Yeowol bertanya kepada Danny-oh apa maksud dan tujuannya, kemudian siapa sih sebenarnya yang menyuruh dia. Nah Danny-oh di situ tidak mau memberitahu Yeowol. Poin penting berikutnya, karena Yeowol tidak mendapatkan jawaban dari Danny-oh, jadi dia mencoba mencari tahu menuju ke ruang kepala yayasan. Nah, tetapi di situ terlihat kepala yayasan sudah tergeletak di lantai. Kemudian di situ Yeowol masih berusaha membangunkan kepala yayasan, bahkan dia ingin mencoba menelpon ambulan atau polisi. Tetapi saat itu tiba-tiba datang Nayun ke ruangan tersebut dan menyalakan lampu di ruangan tersebut. Dan di situ Nayun terlihat kaget melihat Yeowol yang berada di samping tubuh kepala yayasan tersebut. Setelah aku melihat preview episode 8, ternyata kepala yayasan itu meninggal. Kemudian setelah itu, Yeowol dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, pada saat itu kan saksinya hanya 2 orang ya, Nayun dan Yeowol. Jadi mereka berdua diinterogasilah oleh polisi, tetapi pada saat itu Nayun memberikan kesaksian palsu. Nayun mengatakan bahwa terjadi pertengkaran antara Yeowol dan kepala yayasan. Padahal yang dia lihat kan tidak seperti itu.
Dia datang pada saat kepala yayasan sudah meninggal. Dari kesaksian Nayun ini, menjadikan Yeowol menjadi seorang tersangka pembunuhan. Tetapi kelihatannya terlihat di preview episode 8, Danny Oh ini akan berusaha mencari bukti-bukti untuk membantu menyelamatkan Yeowol. Tetapi sepertinya Danny Oh mencurigai seseorang nih. Dia sepertinya mencurigai Alex bagian keuangan di sekolah ini. Wah, jadi makin deg-degan ya siapa sih pelaku sebenarnya. Jadi kita tunggu bareng-bareng ya penayangan episode 8-nya nanti malam. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zurum TV. Krom, 감사합니다.